Hai teman-teman kelas kebanggaan kami semua, Kopatri. Hari-hari terasa begitu cepat berlalu ya teman. Dulu kita selalu merasa bahwa waktu di kelas ini tidak akan pernah habis. Tertawa, bercanda, belajar, bahkan menghabiskan hari-hari bersama. Tapi sekarang kita mulai menghitung mundur. Rasanya aneh bukan? Dulu kita hanyalah sekumpulan individu yang ditempatkan dalam satu ruang, tak saling mengenal, tak tahu bahwa suatu hari nanti kita akan merasa begitu sulit untuk berpisah. Dari hari pertama kita duduk di kelas ini, kita tumbuh, kita belajar, kita tertawa, kita menangis, dan kita saling menguatkan. Kita juga pernah utuh, berdiri bersama di bawah nama yang sama, yaitu Kopatri. Tetapi di balik itu, kita juga rapuh. Tak selamanya sejalan, tak selalu sepemikiran, namun tetap saling menjaga. Setiap sudut kelas ini punya cerita. Meja yang penuh coretan, kursi yang kadang berpindah tempat, papan tulis yang menjadi saksi bisu perjuangan kita. Pernahkah kita bayangkan bahwa semua ini akan menjadi kenangan yang paling kita rindukan? Setiap pagi kita masuk kelas dengan langkah yang sama, melihat wajah-wajah yang sama. Tapi pernahkah terpikir bahwa suatu hari nanti langkah itu akan berbeda, bahwa suatu saat kita tidak akan lagi berjalan menuju kelas ini bersama. Tidak akan ada lagi suara tawa yang pecah di sudut ruangan. Tidak akan ada lagi candaan khas yang hanya kita yang mengerti. Dan tidak akan ada lagi kebersamaan yang kita kira akan selalu ada. Kita bukan sekedar teman kelas. Kita adalah keluarga yang dipertemukan oleh takdir. Kita saling mengenal dalam suka dan duka, saling berbagi beban dan saling menguatkan saat lelah. Ada saat di mana kita merasa ingin menyerah, namun ada tangan-tangan yang siap menarik kita kembali. Kini kita di ambang perpisahan. Hari-hari penuh kebersamaan ini akan segera menjadi bagian dari masa lalu. Jalan kita mungkin berpisah. Masing-masing mengejar mimpi dan tujuan hidup yang berbeda. Akan ada hari-hari di mana kita tidak lagi melihat wajah-wajah yang dulu selalu ada di sekitar kita. Akan ada momen di mana kita berharap bisa kembali ke masa ini, meski hanya sebentar. Dan ya, hari-hari yang dulu terasa biasa, kini berubah ya, menjadi sesuatu yang paling berharga. Mungkin nanti kita akan duduk sendirian, memandang foto-foto lama, dan tiba-tiba merindukan saat-saat ini. Kita akan menelusuri jejak percakapan di grup kelas yang perlahan mulai sepi, mencoba menghidupkan kembali tawa yang dulu memenuhi hari-hari kita. Coba lihat kursi ini, kosong sebentar lagi. Lihat papan tulis itu, tak akan ada lagi terisi nama kita. Dengarkan tawa kita, sebentar lagi hanya akan menjadi gema dalam ingatan. Tapi ingatlah, perpisahan ini bukanlah akhir. Persahabatan kita tidak akan berakhir hanya karena jarak dan waktu. Kemanapun kita pergi, kita membawa bagian dari Kopatri. Dalam hati kita, kita mungkin tidak lagi berada dalam ruangan yang sama, tetapi kenangan yang kita ciptakan akan tetap hidup dalam ingatan. Mungkin
Hari ini kita mengucapkan selamat tinggal, tapi percayalah, ini bukan akhir dari cerita kita. Suatu hari nanti kita akan bertemu kembali dengan kisah-kisah baru yang ingin kita bagi satu sama lain. Tapi meskipun semua ini perlahan berubah, satu hal yang tetap sama adalah aku bersyukur pernah menjadi bagian dari kalian. Terima kasih atas setiap kenangan, atas setiap tawa dan pelajaran yang kita bagi bersama. Jangan biarkan waktu menghapus semua itu. Mari kita buat hari-hari terakhir ini menjadi sesuatu yang layak kita kenang selamanya. Terima kasih 12.3 Kopatriku, untuk tawa, untuk tangis, untuk kebersamaan yang tidak akan tergantikan. Kita pernah utuh, kita pernah rapuh, tapi yang pasti kita akan selalu ada di hati satu sama lain selamanya. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Hai teman-teman, tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Bersama kalian, saya belajar banyak hal, tertawa, dan menghadapi segala tantangan. Setiap momen yang kita lewati, baik suka maupun duka, menjadi kenangan yang tak akan terlupakan. Seperti Wardah, ya sudah tidak ada lagi Wardah yang cuek dengan keadaan kelas, apalagi tentang kehidupan seseorang. Astrid ketika diajak mabar sama teman-teman, terutama Free Fire, dia paling heboh, dia paling jago ngekill musuh. Ketika bertemu musuh, kadang suka ceplos-ceplos supaya tidak panik. Katanya sih seperti itu. Ya, sudah tidak ada lagi Cirak yang dikenal dengan sebutan Cirak Mirza Ahmad.
yang heboh dengan suara merdunya mengalahkan pengumuman sekolah. Della sudah tidak ada lagi Della yang kadang excited, kadang diam dalam suatu hal. Seperti Eka di sini yang dimaksud teman-teman, Eka Dini. Eka yang selalu diam pokoknya, duduk di paling ujung, pokoknya diam aja. Yang ini nih unik selanjutnya, karena nama panggilannya itu tidak ada nyambung-nyambungnya sama namanya. Ya, kenalin, Eka Septiani yang selalu dipanggil Sole. Apalagi kalau ada acara kelas, pasti mengeluh ke angkot karena kesorean pulang, jadi susah dapat angkotnya. Kesha ini suaranya itu mirip kayak Cirat. Ya, sudah tidak ada lagi Kesha. Dikit-dikit marah ketika dia apa-apain barangnya. Tapi lebih lucu lagi kalau ketemu Pelkurdis. Suaranya itu mirip Cirat, mengalahkan pengumuman di sekolah. Astagfirullah. Selanjutnya Hera. Sudah tidak ada lagi Hera yang selalu datang terlambat alias santai dan enjoy. Bodo amat lah jam berapa, yang penting sampai di kelas. Sudah tidak ada lagi Mirda. Ketika ada kerja kelompok, dia paling aktif cari materi dan jawaban dari seseorang yang bertanya. Ya, Inna. Sudah tidak ada lagi ya Inna. Ketika ditanya, kenapa Ki Inna? Kadang bad mood, kadang aktif. Pokoknya harus mengerti moodnya. Naural. Ya, sudah tidak ada lagi Naural yang kadang bikin orang emosi, yang selalu marah-marah ketika barangnya hilang, apalagi lupa taruh di mana. Ya, boleh dikatakanlah excited sendiri. Ya, Ai, ya kadang penyampaikan ke teman-temannya. Sudah tidak ada lagi sih Nela. Ya, alias bendahara kelas, tagih-tagih uang kas di kelas, apalagi marah ketika nunggak-nunggak terus. Kalau ketawa lucu sekali, apalagi berteriak sampai mengalahkan tua masjid tuh. Tidak ada lagi ya Vina. Vina yang dimaksud di sini Vina Aking, yang bisa dipinjam alat tulisnya, terutama Dede. Selalu pinjam pulpen, ujung-ujungnya tidak pernah dikasih kembali. Pokoknya tasnya Vina itu alias kantong Doraemon, ada-ada saja. Tidak ada lagi yang panggil Aking karena sudah banyak sama namanya di kelas panggilan aslinya. Ya, no Restu. Sudah tidak ada lagi ya Restu. Kalau curhat, ketawa, pasti menangis, tapi tiba-tiba ketawa. Pokoknya sakit banget hatinya ketika ada praktek SBK terutama tentang tari menari. Wah, Restu itu maju paling depan, apalagi kalau ketawa sampai ngik-ngik. Untuk Aul, ya tidak ada lagi Aul yang selalu panggil Pina dengan kata kan, longga atau tinggi. Ini Ame. Ya, tidak ada lagi Amel yang selalu edit template kelas, video ketika lomba. Kalau marah lucu, itu karena masih bisa ketawa. Kalau marah betulan, tidak bisalah ketawa. Mending mundur teman-teman, seperti telah membangunkan singa betina yang dari tidurnya. Ya, selanjutnya ini adalah sosok bunda dari kelas kita, Kopatri, yaitu Reski Arfiana Apriansyah. Kok bisa sih dipanggil bunda? Ya, tidak lain karena soft spoken, enak diajak ngobrol, kesabarannya setebal kamus. Lebih lucu lagi kalau ketemu Pelkurdis yang selalu bikin kita semua jadi dak-dikduk. Rizka.
Ya, Rizka ini hampir sama Pina. Tapi Rizka lucu ya kalau panik. Sedina, sudah tidak ada lagi Sedina ketika Cirak sering cia-ciain Sedina dengan Julio. Siti Fatima Fepsiong. Ya, tidak ada lagi Fatima yang dipanggil dengan nama Siong. Apalagi setiap hari Sabtu senam pagi teman-teman kelas heboh ketika ketemu Senam Tobelo karena ada namanya Siong. Ya, selanjutnya Kesha. Kesha juga ini bendahara kita. Lucu juga ketika panik datang terlambat ke sekolah, apalagi ke kelas ngintip-ngintip salah-salahnya pintu, sedang mengecek apakah ada guru atau tidak. Kalau ketahuan udah keringet dingin dia. Ini juga unik nih, Lisa, si mata sinis andalannya. Sudah tidak ada lagi ya Lisa, yang suka ceplos-ceplos, apalagi heboh kalau ketemu gosip. Ini Nindi bisa dikatakan ya sekretaris Kopatri. Sudah tidak ada lagi ya Nindi yang setiap malam selalu mengingatkan teman-teman bahwa besok mau pilih sekian dan sekian, alias broadcast andalannya Kopatri. Ya, untuk Ica sudah tidak ada lagi ya Ica kalau ketinggalan barang-barang di rumah, padahal dirinya sudah di sekolah. Paling heboh telepon mama atau bapak, apalagi ketemu apel kurdis lebih heboh lagi. Tapi lucu sih kalau menangis. Tidak lupa teman-teman, ini nih kembarannya Soleh. Ya, betul sekali, Eka Septiani Soleha. Selanjutnya Uci. Sudah tidak ada lagi ya Uci yang selalu ketawa ketika moodnya sedang baik. Lucunya ketemu mapel kurdis 11-12 lah dengan Ica, menangis ketika hafalannya ada typo. Dan yang terakhir Ummu Hera. Sudah tidak ada lagi Ummu alias Wibu dengan jaket kebanggaannya, apalagi pakai jubah Attack on Titan. Mungkin itu teman-teman serangkaian dari diri kalian masing-masing. Meskipun perjalanan kita di sini akan segera berakhir, saya percaya kita semua akan membawa banyak pelajaran berharga untuk masa depan. Semoga sukses ya, menyertai langkah kalian di setiap perjalanan yang akan datang. Jangan pernah lupa untuk saling mendukung, walau kita berada di tempat yang berbeda. Terima kasih untuk semua kenangan indahnya. See you Kopatri. Aku baru tersadar bahwa ini adalah hari terakhir kita masuk ke sekolah yang sama. 3 tahun kita bersama, setiap hari telah selesai. Tahun pertama, kita adalah kumpulan orang asing, tak berani bertanya satu sama lain. Tahun kedua, kita sudah mulai saling mengenal, berani bertanya satu sama lain. Lalu tahun terakhir kita bersama, voli ketika jam kelas tiba, remi ketika guru tidak masuk, atau hanya sekedar tidur ketika guru menerangkan. Dan kini, itu semua sudah usai.